Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kami dari kelompok 9 sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arif Permana Putra selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan kelas 2D Administrasi Publik. Kami dari kelompok 9 dengan anggota Falah Bayu Safitri, Rita Susanti, dan Muna Nurul Huda akan membahas tentang otonomi daerah. Langsung saja, yang pertama yaitu apa itu otonomi daerah. Secara etimologi, otonomi berasal dari bahasa Latin yaitu autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti aturan. Sehingga otonomi diartikan sebagai pengaturan, mengatur, atau memerintah sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini juga menyatakan bahwa daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas suatu wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sistem kesatuan NKRI. Selanjutnya ada landasan hukum apa aja sih yang mengatur tentang otonomi daerah? Yang pertama yaitu ada Undang-Undang 1945 Pasal 18 Ayat 1-7. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur tentang pemerintahan daerah. Yang ketiga yaitu ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur tentang sumber keuangan negara. Selanjutnya, landasan teori apa aja sih yang mengatur tentang otonomi daerah? Yang pertama ada asas otonomi. Asas otonomi ini meliputi asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan hukum, asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas efisiensi, asas proporsionalitas, asas efektivitas, dan asas akuntabilitas. Selanjutnya ada desentralisasi. Desentralisasi ini adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi rakyatnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu ada sentralisasi. Sentralisasi adalah suatu penyerahan kekuasaan dan juga wewenang pemerintah sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Baik, kali ini saya akan membahas pengimplementasian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pengaturan mengenai pemerintah dan pemerintah daerah serta otonomi adalah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1, yaitu pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri. Nah, pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ada 3 prinsip dalam asas otonomi ini, yaitu dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu pertama desentralisasi. Desentralisasi itu penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Nah, yang kedua dekonsentrasi. Dekonsentrasi ini pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Nah, dekonsentrasi ini menurut Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001 itu mengenai penyelenggaraan dekonsentrasi pasal 2 ayat 1, pasal 2 ayat 3, itu seperti politik luar negeri,
tugas pembantuan ini menurut pasal 1 ayat 5 yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksananya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. Nah, jadi dari pemerintah daerah, tugas pembantuan itu dari pemerintah daerah itu kepada penugasan kepada misalkan kabupaten atau kota, dari kabupaten kepada desa-desa. Nah, menurut pasal 1 ayat 5. Baik, yang selanjutnya yaitu faktor penyelenggara otonomi daerah. Ada 4 faktor penyelenggara otonomi daerah. Yang pertama adalah faktor manusia. Yang dimaksud dengan faktor manusia adalah aktor dari pemerintah itu sendiri, di mana pemerintah atau kepala daerah tidak bisa bekerja sendirian saat melaksanakan visi misinya. Dia harus bekerja sama dengan komponen lain sehingga dia bisa melaksanakan penyelenggaraan daerah atau otonomi daerah. Yang selanjutnya yaitu faktor keuangan atau modal atau APBD. Yang selanjutnya ada faktor penyelenggara otonomi daerah. Ada 4 faktor penyelenggara otonomi daerah. Yang pertama adalah faktor manusia. Faktor manusia di sini adalah aktor dari pemerintah itu sendiri, di mana pemerintah atau kepala daerah tidak bisa melaksanakan visi misinya dengan baik apabila dia bekerja sendirian. Dia harus bekerja sama dengan komponen lain seperti aparatur birokrasi yang profesional, handal dan kompeten sehingga dia dapat melaksanakan pembangunan daerah dan melaksanakan otonomi daerah. Yang selanjutnya ada organisasi dan manajemen, dibentuk untuk melaksanakan fungsi pemerintah dan pelayanan publik sesuai dengan prinsip good governance, bahwa struktur organisasi pemerintah daerah yang harus efektif dan efisien. Artinya dengan struktur yang ramping tetapi kaya fungsi ini dituntut untuk menghemat anggaran daerah dari pengurusan belanja pegawai dan belanja operasional. Maksud dari yang selanjutnya ada faktor keuangan atau modal atau APBD. Ada 3 dimensi di dalam faktor keuangan. Yang pertama ada dimensi kebijaksanaan, yakni bahwa pengendalian keuangan mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan penduduk daerah, sehingga kebijakan yang ditempuh dapat menyebabkan kemakmuran atau bahkan sebaliknya. Yang selanjutnya ada dimensi kepandaian mengendalikan. Maksudnya bahwa kepandaian mengendalikan keuangan daerah yang baik dapat mengarahkan kebijaksanaan untuk melindungi dan memperbesar harta daerah. Yang selanjutnya ada dimensi anggaran, yaitu alat utama pada pengendalian keuangan daerah, sehingga rencana anggaran yang diperhadapkan pada legislatif di Indonesia haruslah tepat dan tidak menimbulkan kekurangan atau kerugian bagi daerah tersebut. Yang selanjutnya faktor peralatan atau perlengkapan. Yang dimaksud dengan faktor peralatan atau perlengkapan di sini adalah aset daerah. Contohnya adalah terminal yang saat ini masih bekerja dengan produktif, yang masih memberikan kontribusi dan retribusi badan usaha milik daerah yang juga memberikan pendapatan untuk daerah. Yang selanjutnya ada organisasi dan manajemen, yaitu struktur organisasi pemerintah daerah atau SLO. Yang selanjutnya ada organisasi dan manajemen, dibentuk untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Sesuai dengan prinsip good governance, bahwa struktur organisasi pemerintah daerah harus efektif dan efisien. Artinya,
dengan struktur yang ramping tetapi kaya fungsi. Ini ditunjukkan untuk menghemat anggaran daerah dari pemborosan belanja pegawai dan belanja operasional. Yang dimaksud dengan struktur yang ramping tetapi kaya fungsi ini adalah pejabat strukturalnya dikurangi dan pejabat fungsionalnya ditambahkan, sehingga di sini kita dituntut untuk bekerja secara profesional. Studi kasus yang akan saya bawakan yaitu kasus korupsi Wawan. Wawan ini mengkorupsi dana, menurut data yang saya baca, Wawan ini merupakan kasus korupsi terbesar di Banten, yaitu korupsi pengadaan alat kedokteran rumah sakit rujukan Provinsi Banten pada PABD dan APBD perubahan tahun anggaran 2012. Nah, Wawan sebenarnya dia tidak sendiri untuk melakukan aksinya korupsi ini. Wawan bersama orang kepercayaannya sekaligus pemilik PT Java Medica Yuni Astuti menyiapkan daftar harga yang telah digelembungkan. Nah, daftar harga ini sudah diperhitungkan keuntungan bagi Wawan dan pihak lainnya yang membantu si Wawan. Adapun anggaran yang digelembungkan, pertama tuh ada alat kedokteran, instalasi bedah, UGD, radiologi, poliklinik spesialis penunjang, ruang rawat inap kebidanan, ruang ICU, gas medis dan laboratorium, instalasi kamar jenazah. Nah, jadi itu kasus otonomi daerah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 9. Sekiranya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di grup lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.